Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Jumpa lagi dengan kami dalam Intimacy in Prayer. Pada zaman penjajahan Belanda, ketika mereka melakukan agresi ke suatu tempat atau daerah, penduduk yang ada di sana akan berlari ketakutan, mencari tempat untuk mereka selamat dari tentara Belanda. Mereka ada yang lari ke gua-gua, ada yang ke hutan, di mana saja mereka bisa dapat berlindung supaya mereka tidak menjadi tawanan daripada orang Belanda dan sebagainya. Nah, saudara dikasihi Tuhan, apa yang akan kita lakukan sekarang ini kalau kita menghadapi masalah persoalan pada hari-hari kesusahan ini di dalam pandemi COVID-19 ini? Kemudian yang paling penting adalah kemana kita akan berlari kalau Tuhan Yesus datang kali yang kedua menjemput saudara dan saya. Mari kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan tentang hal ini. Amsal 18 ayat 10 berkata demikian. Nama Tuhan adalah menara yang kuat, kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sering mendengar tentang nama Tuhan di dalam perjanjian lama. Ada Jehovah Shalom, Allah damai sejahtera. Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Jehovah Rafa, Allah yang menyembuhkan. Dan kita juga mendengar di dalam perjanjian baru, dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 berkata demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Saudara yang terkasih, saya percaya bahwa Yesus adalah menara yang kuat bagi setiap orang yang berlindung padanya. Pada zaman raja-raja, orang mendirikan menara itu untuk melihat pergerakan musuh dalam waktu yang begitu jauh. Sehingga semakin tinggi menara itu dibangun, maka semakin jauh jaraknya mereka dapat melihat musuh. Dan ketika itu juga mereka dapat mempersiapkan segala sesuatunya lebih banyak, apakah mau berperang atau bernegosiasi. Gembala pembina kita sering menekankan supaya saudara dan saya masuk kepada menara yang tinggi, tempat yang tinggi, yaitu di hadirat Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapat menerima wahyuan dari Tuhan tentang apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Di hadirat Tuhan, kita juga diberikan kekuatan. Di hadirat Tuhan, kita diberikan penghiburan. Di hadirat Tuhan, di tempat yang tinggi itu, kita dapat melihat pergerakan musuh, yaitu iblis. Tidak seperti menara yang dibangun oleh raja-raja pada waktu itu yang terbuat dari kayu ataupun batu. Itu bisa saja hancur, lapuk, dan sebagainya. Yesus berkata di dalam Matius 11 ayat 28, "Marilah kepadaku semua yang berletih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Penekanannya di sini adalah semua orang, setiap orang yang datang kepada Tuhan yang punya beban akan diberikan kelegaan. Itu menandakan bahwa Yesus kita kuat, bahkan sangat kuat untuk menanggung seluruh umat Tuhan yang datang kepadanya memohon perlindungan. Saudara yang kasih Tuhan, kita saja yang punya 2-3 orang anak. Di masa pandemi ini, kita begitu kewalahan karena kita harus mengajar mereka belajar. Bahkan ibu-ibu sering marah-marah karena tidak sanggup menghadapi persoalan-persoalan ini. Dan saya percaya juga tidak ada ibu yang berkata, "Mari semua anak-anak di komplek ini datanglah kepadaku, aku akan menyelesaikan persoalannya." Itu mustahil. Karena itu saya percaya bahwa di dalam Yesus, Dia adalah menara yang kuat, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan kesanalah orang benar berlari dan menjadi selamat. Penekanannya di sini adalah kata berlari. Kalau tidak ada sesuatu yang mendesak, tidak mungkin orang berlari. Sebab kalau kita berlari, biasanya kalau kita melihat langit sudah mulai gelap, itu pertanda hujan. Kita berlari supaya tidak kena hujan. Atau mungkin saja kita berlari karena dikejar anjing barangkali.
Nah, pada saat ini Tuhan menekankan kepada kita untuk kita berlari kepada hadirat-Nya. Ada sesuatu yang mendesak yang Tuhan katakan dalam firman ini. Dalam masa kesusahan ini, kita lari kepada Tuhan yang memberikan kelegaan. Kita lari kepada Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kita supaya kita diselamatkan. Akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya di waktu yang mendesak ini kita harus berlari kepada Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi ke hadirat-Nya. Dan saya percaya saudara dan saya diberikan kelegaan, diberikan kekuatan, diberikan kesembuhan dan pertolongannya yang ajaib. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.